Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Pak Septa. Kali ini kita bertemu di mata kuliah Filsafat Sejarah. Di pertemuan yang pertama kali ini, Pak Septa akan menjelaskan kontrak kuliah, kemudian penilaian, dan apa saja yang perlu teman-teman perhatikan ketika kita akan membahas tentang mata kuliah Filsafat Sejarah. 3 SKS total yang wajib ditempuh dan wajib lulus. Nah, kompetensi dari mata kuliah Filsafat Sejarah ini adalah setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu menganalisis masalah kontekstual berkaitan dengan filsafat sejarah, mengembangkan sikap positif dan menampilkan perilaku yang mendukung kesadaran sejarah sebagai dasar dalam membuat karya tulis ilmiah bertema kesejarahan dan menumbuhkan semangat kesejarahan. Jadi saya harap teman-teman bisa mencapai kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah Filsafat Sejarah ini. Pokok bahasannya saya ambil yang intinya saja. Jadi kita akan membahas tentang pengertian filsafat, sifat filsafat, kemudian masuk ke filsafat sejarah, pembagian filsafat sejarah, sumber gerak sejarah, dan refleksi sejarah Indonesia. Penilaian hasil pembelajaran. Ada 3 hal yang harus teman-teman perhatikan untuk dapat mendapatkan hasil yang maksimal dalam penilaian hasil pembelajaran di mata kuliah Filsafat Sejarah. Yang pertama ada intensitas partisipasi, yang kedua ada kesempurnaan tugas, dan yang ketiga ada prestasi hasil ujian. Untuk partisipasi itu bisa saya nilai dari kehadiran, kemudian frekuensi penyampaian pertanyaan, kemudian frekuensi memberikan komentar dan jawaban atas pertanyaan, serta tingkat perhatian pada proses perkuliahan. Jadi pada intinya partisipasi ini mendapat porsi yang lebih besar dalam penilaian hasil pembelajaran. Jadi mungkin kalian bertanya-tanya, Pak, gimana partisipasi yang intens untuk mata kuliah Filsafat Sejarah ini? Nah, nanti saya akan mempergunakan kanal YouTube Pak Septa untuk mengupload materi, dan di situ nanti teman-teman bisa memberikan komentar, bisa memberikan pertanyaan, atau bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang berkomentar. Dari situ Pak Septa bisa menilai, oh anak ini intensitas partisipasinya tinggi, dan itu bisa memberikan nilai plus ya, nilai plus. Dan untuk tugas yang pertama nanti teman-teman cukup screenshot subscribe channel Pak Septa. Jadi silakan dicari nanti channel Pak Septa itu, kemudian teman-teman screenshot, di subscribe dulu, kemudian di screenshot dan dikirimkan di Google Classroom. Begitu juga nanti untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, di mana nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan di channel Pak Septa tersebut. Dan teman-teman berkewajiban ya, saya bilang berkewajiban karena ini adalah kaitannya sama penilaian hasil pembelajaran. Di situ saya tekankan sekali lagi intensitas partisipasi. Teman-teman bebas berkomentar di situ, nanti saling tanya jawab atau
memberikan argumen di situ karena ini adalah nilai yang bisa teman-teman gunakan sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya di situ. Kemudian ada tugas. Tugas ini sifatnya relatif ya, karena kita proses pembelajarannya adalah daring ya. Jadi tugas ini bisa dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Jadi kondisional saja. Dan yang ketiga adalah prestasi hasil ujian. Ini presentasinya itu sekitar 30 sampai 40%. Jadi ini ada 40% di situ. Kemudian diskusi, tugas, dan mid semester itu adalah kondisional. Jadi diskusi itu saya ambil dari komentar kalian yang ada di YouTube nanti. Itu saya lihat di situ, oh namanya ini si A. Kemudian dia berargumen seperti ini dan seterusnya. Tugas 2 juga sama. Mid semester ini juga sifatnya kondisional. Kalau memungkinkan dilaksanakan, kita akan melaksanakan. Kalau tidak, berarti cukup diskusi. Tugas itu sudah cukup mewakili mid semester. Jadi total 60% ya. Sekali lagi diperhatikan bahwa 60% itu adalah intensitas partisipasi ya. Jadi partisipasi itu meliputi kehadiran, frekuensi penyampaian pertanyaan, frekuensi memberikan komentar dan jawaban atas pertanyaan, dan tingkat perhatian pada proses perkuliahan. Saya berikan presentasi yang cukup tinggi untuk intensitas partisipasi ini. Jadi ini adalah perumpamaan dari nilainya. Dan ini sifatnya adalah relatif ya. Relatif itu bisa tergantung dari kondisi yang ada di lapangan nanti seperti apa. Oke, kita lanjutkan. Kajian ilmiah terhadap sejarah ya. Filsafat sejarah itu adalah suatu studi tentang sejarah ditinjau dari sudut pandang filsafat dan kajian pemikiran. Jadi pada pertemuan yang pertama ini, selain dari kontrak kuliah yang sudah Pak Septa paparkan serta kompetensi yang harus dimiliki, saya akan memberikan sedikit pengantar sebelum kita masuk ke mata kuliah filsafat sejarah. Meskipun ini adalah pertemuan yang pertama ya. Jadi filsafat sejarah itu suatu studi tentang sejarah ditinjau dari sudut pandang filsafat dan kajian pemikiran. Nah, kajian tersebut bersifat interdisipliner, artinya tinjauan itu dari berbagai disiplin ilmu sebagai satu kesatuan. Jadi tidak hanya dilihat dari sudut pandang sejarah saja, kita bisa melihat dari antropologi, kita bisa melihat dari sosiologi, kita bisa melihat dari mungkin ekonomi atau yang lainnya. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan bahwa sejarah sendiri itu mempunyai ciri ilmiah. Nah, kajian ilmiah terhadap ini bukan Pancasila. Dilihat dari cara berpikir ilmiah itu ada 4. Jadi ada 4 ciri berpikir ilmiah. Yang pertama berobjek, jadi objeknya itu material dan formal. Bermetode, itu banyak sekali, ada analisis sintesis, kemudian ada induktif deduktif, kemudian ada hermeneutika dan lain-lain. Bersistem, saling terkait antara hal pernyataan sebagai satu keutuhan, serta bersifat universal atau umum. Jadi kebenaran tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi istilahnya kebenaran dari sejarah itu masih menjadi sebuah hal yang bisa diperdebatkan ya, tidak terbatas. Jadi sampai kapanpun itu akan menimbulkan sebuah pemahaman yang baru. Ketika ditemukan sebuah hal yang baru, maka akan memunculkan teori baru.
Jadi mari kita lihat satu persatu bila ciri itu diterapkan dalam membahas sejarah. Nah, setiap ilmu itu mempunyai objek. Jadi objek material sejarah adalah manusia. Jadi manusia itu bisa manusia di Indonesia atau manusia yang ada di seluruh dunia. Yang saya ambil sampel di sini atau contoh adalah manusia Indonesia dari dulu dan sekarang. Formalnya adalah ilmu-ilmu sosial dan budaya seperti filsafat, hukum, politik, sosiologi, antropologi, dan sejarah itu sendiri. Nah, kemudian metode menelaah sejarah. Nah, sebenarnya ketika kita berbicara metode menelaah sejarah itu ada sendiri, tetapi kita akan melihatnya metode menelaah sejarah dari sudut pandang ilmu. Ada analisis yang pertama. Analisis itu mengurai, memerinci sehingga jelas makna pernyataannya. Misalnya sejarah sebagai ilmu. Sejarah artinya itu adalah banyak sekali. Kita bisa melihat dari sudut pengertian dari bahasa Arab atau sejaratun, pengertian dari bahasa Inggris history, pengertian dari bahasa Latin historia. Nah, ilmu adalah keadaan yang mungkin perlu dibuktikan kebenarannya, perlu digali faktanya dan seterusnya. Jadi sejarah itu menyangkut konsep ruang dan waktu sebagai peristiwa dan kisah dan lain-lain. Itu ada sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai seni dan lain sebagainya. Nah, ilmu harus dibuktikan kebenarannya berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Jadi kalau teman-teman ngomong tentang sejarah itu tanpa ada bukti, jangan bicara terlebih dahulu. Jadi carilah bukti dulu yang ada di lapangan. Bukti yang otentik yang pasti ya. Bisa dari, kalau kita ke sejarah itu sumber yang utama itu adalah sumber tertulis ya. Jelas itu sumber tertulis. Kalau kita bicara Indonesia klasik, Indonesia kuno, berarti prasasti sama kesusastraan ya. Kalau kita bergerak ke masa kolonial, berarti sumbernya adalah sumber buku-buku dari Belanda mungkin ya, yang terbit sekitar tahun 1800-an atau buku yang berbahasa Inggris ya. Nah, itu fakta yang harus dibuktikan benar tidak. Nah, fakta seperti ini. Jadi misal pernyataan yang menyebutkan bahwa Kota Malang itu dibangun oleh Belanda sebagai tempat persinggahan orang-orang Belanda yang berkunjung ke Kota Malang. Itu pernyataan, bener nggak? Nah, itu ada buktinya di Bauplan atau rencana pengembangan Kota Malang, bahwa dibuatlah suatu struktur kota ya yang hampir menyerupai kota Belanda ya, kota di Belanda yakni Amsterdam. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa yang mendesain Kota Malang itu adalah yang mendesain kota Amsterdam. Dan itu bisa kita lihat bahwa di Ijen itu bangunan-bangunan kolonialnya sampai sekarang masih ada dan masih banyak. Dan itu berarti antara data yang kita peroleh tadi dibuktikan di lapangan dan ternyata benar. Nah, itu berarti ada sinkronisasi. Jadi teman-teman dalam melihat sejarah itu nanti harus seperti itu ya. Jangan berbicara tetapi tidak ada dasar yang kuat atau bukti yang real. Oke, berikutnya sintesis, rangkuman dan simpulan. Metode induksi itu berpikir dari peristiwa khusus ke kesimpulan umum. Nah, berhubung ini beberapa hari lagi kita akan memperingati Hari Kesaktian Pancasila, saya akan memberikan contoh bahwa peristiwa gerakan 30 September itu adalah peristiwa khusus ya. Nah,
peristiwa G30 September itu adalah fenomena perebutan kekuasaan. Jadi kesimpulannya adalah peristiwa G30 September, gerakan 30 September adalah sebuah kecelakaan sejarah sebagai akibat dari perebutan kekuasaan. Siapa saja yang memperebutkan kekuasaan? Nah, itu kita akan bahas lebih khusus lagi, lebih spesifik lagi ketika teman-teman menempuh mata kuliah sejarah Indonesia kontemporer. Kita lanjutkan. Kemudian ada metode deduksi, berpikir dari hal umum dulu, kemudian ke kesimpulan khusus. Misalnya pada prasasti Dinoyo disebutkan jika raja yang berkuasa adalah Gajah Yana. Kemudian Brahmana adalah yang sangat dimuliakan oleh Raja Gajah Yana. Kesimpulannya berarti Brahmana sangat tunduk dan patuh kepada Raja Gajah Yana karena si Brahmana ini sudah dimuliakan oleh Raja Gajah Yana tadi. Nah, ini bisa kalian lihat isinya di dalam prasasti Dinoyo. Nah, kalau ingin tahu di Museum Mpu Purwa itu ada prasasti Dinoyo yang disimpan di dalam Museum Mpu Purwa tersebut. Oke, kita menuju slide selanjutnya. Metode hermeneutika atau penafsiran atau interpretasi terhadap teks. Ini gini. Misal ada pernyataan yang sering kita jumpai dalam buku-buku teks sejarah baik di SD, SMP, SMA, itu yang memunculkan pernyataan bahwa Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun. Nah, dari pernyataan ini ada dua pendapat yang berbeda. Sebagian menolak pernyataan tersebut dan sebagian lagi mempertahankan pernyataan tersebut. Nah, inilah yang dimaksud bahwa sejarah itu ada sudut pandang yang perlu dikaji. Mungkin yang menolak itu dia lebih ke Indonesia sentris ya, bahwa masa sih orang Indonesia selama itu dijajahnya kok lama sekali, kok seolah-olah Indonesia tidak melakukan perlawanan. Nah, kalau yang mempertahankan pernyataan tersebut mungkin dia itu yang lebih ke Belanda sentris ya, artinya dia patokannya itu ketika Jan Pieterszoon datang di Banten sampai 1945 ketika proklamasi kemerdekaan. Tetapi ada yang perlu diperhatikan bahwa di antara rentang waktu yang sekian lama itu perlu diingat bahwa ada juga si Daendels di situ, di mana Daendels ini adalah tangan kanan dari Napoleon Bonaparte, di mana Belanda pada saat itu dikuasai oleh Prancis ya di Eropa sana. Kemudian jangan lupakan ada Raffles juga di situ, di mana Raffles juga pernah berkuasa di Indonesia. Jangan lupakan bahwa VOC juga runtuh tahun 1799 dan banyak sekali perlawanan-perlawanan yang diberikan oleh warga Indonesia, masyarakat Indonesia, tokoh-tokoh perjuangan yang ada pada saat itu. Mereka tidak tinggal diam gitu loh. Jadi kalau ada yang menolak pernyataan tersebut ya sah saja gitu loh, karena itu adalah penafsiran dan penafsiran itu perlu dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang ada, fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Baik, yang berikut itu adalah sistematis. Nah, sistematis ini artinya adalah berurutan ya. Dalam menulis sejarah, urutan yang pertama itu harus memiliki kedekatan. Orang kalau sudah dekat pasti dia akan suka. Kalau kita akan menulis tentang sejarah itu berarti kita awali dulu dengan yang
ingin kita sukai, yang kita sukai tentang sejarah tersebut apa. Misal kita suka tentang sejarah kolonial, sejarah kolonial dalam bidang apa, misal dalam undang-undang agraria atau undang-undang gula. Nah, kita bisa mengangkat tentang fenomena pabrik gula di Kota Malang misal gitu. Ada pabrik gula Kebon Agung, kemudian ada pabrik gula Krebet, dan ada satu lagi pabrik gula yang ada di daerah Bulu Lawang yang sudah tidak ada lagi bangunannya, sudah hilang. Nah, itu kedekatan. Atau mungkin kita akan membahas tentang sejarah Kota Malang yang klasik ya, yang belum pernah diungkap, misal tentang legenda Joko Lulo yang dia itu sangat menyukai Ken Dedes, tetapi Ken Dedes tidak suka dengan Joko Lulo dan lebih memilih Ken Arok. Nah, seperti itu ketika orang sudah suka dengan cerita tersebut, maka dia akan menggali lebih dalam fakta-fakta yang ada di lapangan, data-data di lapangan itu dia akan menggali benar tidak, dia akan terus gali, dan itulah yang nanti memunculkan yang namanya kedekatan intelektual. Ketika kedekatan emosional dan intelektual ini sudah menyatu, maka langkah selanjutnya itu adalah pengumpulan data atau heuristik. Apapun data dikumpulkan ya, baik melalui wawancara kalau memang bisa dimungkinkan wawancara, kemudian melalui observasi, kemudian melalui kajian pustaka, kemudian melalui dokumentasi. Jadi semua data dikumpulkan. Kalau sudah terkumpul, maka kita akan mengkritik data tersebut, benar tidak data ini data yang original, data yang asli, data yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, atau data ini adalah data yang abal-abal, tidak sesuai. Jadi saling cross check. Data yang sudah dikumpul tadi di cross check, dikritik, oh ini tidak sesuai, disortir, ini yang sesuai, ini yang tidak sesuai, ini yang sesuai. Setelah dikritik baru diinterpretasi, dituliskan. Ternyata di Kota Malang ini ada tram yang pernah melintasi Kota Malang hingga menuju ke Malang bagian selatan. Dari mana buktinya? Ya dari proses pengumpulan data tadi. Kemudian data itu dikritik, disortir, yang tidak sesuai, yang sesuai kita masukkan, kita interpretasi sehingga menjadi historiografi. Nah, historiografi sendiri ini ada yang Indonesia sentris dan ada yang Belanda sentris. Saya bebaskan teman-teman mau memilih yang mana, tetapi kalau teman-teman bertanya kepada Pak Septa historiografi yang apa, saya yang Indonesia sentris karena saya cinta Indonesia. Oke, saya kira itu dulu yang bisa Pak Septa sampaikan untuk pertemuan yang pertama kali ini. Silakan teman-teman nanti ketika sudah mengikuti proses perkuliahan pada pertemuan yang pertama itu mengklik tombol subscribe, kemudian jangan lupa di screenshot dan dikirimkan di Google Classroom bahwa teman-teman sudah mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Itu dulu yang bisa Pak Septa sampaikan. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.